Sahabat Kata Data, pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir ini membawa dampak serius kepada bisnis dan industri pertambangan di Indonesia. Bagaimana mereka beradaptasi selama pandemi dan seperti apa rencana pembangunan berkelanjutan di industri tambang? Saya akan membahasnya lebih jauh bersama Ibu Febriani Edy, CEO PT Vale Indonesia. Itulah bukti nyata komitmen PT Vale terhadap keberlanjutan lingkungan terutama. Jadi syukur alhamdulillah sebenarnya 2 tahun ini operasi dan bisnis kami tidak banyak terganggu ya, lumayan lancar ya. Mungkin ini suatu tantangan tapi juga suatu kesempatan bagi kami untuk melihat lebih jauh lagi bagaimana kami membenah diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Febriani Edy, CEO Vale Indonesia, sudah meluangkan waktu untuk mengobrol dengan Kata Data di sini. Kami ingin tahu lebih jauh ya soal perkembangan pertambangan, terutama Vale Indonesia. Seperti kita tahu kan 2 tahun terakhir pandemi ini membawa dampak yang luar biasa untuk semua sektor, termasuk pertambangan. Nah, mungkin bisa cerita sedikit ya Bu Febri, bagaimana Vale beradaptasi nih selama pandemi 2 tahun terakhir dan sampai sekarang. Mungkin bisa ada ceritanya. Ya, terima kasih Pak Yoga, terima kasih Kata Data untuk kesempatan yang diberikan. Bagi kami, nilai perusahaan kami adalah, salah satu nilai terpenting perusahaan kami adalah life matters most. Kehidupan adalah yang paling penting. Jadi dari dulu kita selalu mempraktekkan konsisten bahwa keselamatan dari karyawan kami adalah prioritas paling penting. Kemudian kita juga punya crisis management team. Jadi ketika ada krisis, kita langsung activate crisis management team. Jadi dengan budaya yang sudah ada ini, disiplin yang sudah ada ini, kita lebih siap menghadapi pandemik. Walaupun tetap pada akhirnya tidak ada memprediksikan pandemik kan ya. Jadi kemampuan beradaptasi lebih baiklah karena ada disiplin tersebut. Kami percaya dalam setiap tantangan terdapat kesempatan. Jadi dari sini ada beberapa hal yang langsung kita lakukan ya. Pada saat beradaptasi mesti cepat nih karena pandemik kan. Kita pertama lakukan adalah segera memilah siapa yang perlu bekerja masuk ke lapangan, terutama orang lapangan ya, yang harus masuk bekerja dan yang tidak harus masuk bekerja dan bisa bekerja dari rumah. Karena bagi kami mengurangi jumlah karyawan masuk bekerja itu bisa mengurangi kan peredaran kalau jika ternyata ada virus. Dan kedua, pada saat itu kami langsung activate ya, work from home itu cukup banyak, berapa ribu karyawan dan kontraktor yang bekerja dari rumah. Dan bagi karyawan dan kontraktor kami yang punya resiko tinggi ya karena penyakit bawaan juga kita segera langsung mereka harus stay di rumah. Dan dari sisi pendapatan kami juga jaga sehingga mereka tetap bisa hidup gitu ya, sehingga tidak ada gangguan sosial nantinya. Kedua, kita juga melihat ini kesempatan baik bagi kami juga untuk berkolaborasi dengan pemerintah. Karena pandemik ini kan krisis yang berbeda. Krisis yang mana solusinya harus datang bersama. Jadi perusahaan, masyarakat, dan pemerintah harus bekerja bersama. Jadi pada saat itu tim kami juga bekerja sangat erat dengan tim Satgas COVID ya. Kemudian PT Vale langsung memutuskan untuk mengupgrade fasilitas rumah sakit kami, merubah menjadi menambah banyak ya ruang-ruang isolasi sehingga jika dibutuhkan itu siap. Kedua juga kami mendatangkan segera rapid test yang kami juga donasikan kepada community, jadi bekerja bersama pemerintah. Dan ketika masuk pada ranah vaksinasi, kita juga mendukung pemerintah berkolaborasi supaya vaksinasi ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Jadi syukur alhamdulillah sebenarnya 2 tahun ini operasi dan bisnis kami tidak banyak terganggu ya, lumayan lancar ya. Mungkin ini suatu tantangan tapi juga suatu kesempatan bagi kami untuk melihat lebih jauh lagi bagaimana kami membenah diri ya. Nah, kondisi pandemi kan sekarang sudah mulai longgar ya. Ini apa sudah soal pekerjaan di Vale sendiri sudah full 100% untuk beroperasi atau gimana? Selama pandemik operasi kami tidak terganggu ya, berjalan lancar, tetap sesuai dengan target dan rencana kami. Bahkan tahun lalu kita sedikit di atas target pola produksinya. Untuk saat ini pandemik ini saya tadi sampaikan adalah kesempatan untuk belajar juga. Jadi ada hal-hal baik yang muncul selama pandemik yang akhirnya kami adopsi sekarang. Misalnya bekerja dari rumah itu kan memberikan banyak fleksibilitas kepada karyawan kami. Jadi itu menjadi suatu mode bekerja yang baru.
Jadi misalnya di Jakarta sudah nggak 100% harus masuk ya. Jadi kita tentu akan ada yang masuk bekerja untuk koordinasi dan alignment, tetapi model ini kemungkinan akan kami pertahankan. Jadi ini bagi kami ini bagus karena memberikan bagi karyawan yang perlu fleksibilitas, mereka bisa, terutama perempuan ya, ibu-ibu, itu akan membantu. Kemudian juga kan kalau di Jakarta macet ya, jadi sebenarnya habis di jalan mereka bisa bekerja. Tentu ada pro dan cons bekerja dari rumah maupun di kantor, sehingga yang kita adopsi adalah hybrid ya, hibrid. Jadi ketika diperlukan koordinasi ya datang ke kantor ya. Tapi komunikasi tidak pernah putus. Mau dia offline mau online, komunikasi dengan pemimpin harus terus jalan. Bu, tadi menarik disebutkan produksi ternyata naik sedikit di atas target gitu ya. Meskipun pekerjaan tadi ada beberapa yang banyak dari rumah juga gitu. Nah, sementara di 2022 ini kan kalau diperhatikan harga nikel naik ya, 2 kali lipat. Nah, ini sudah mulai kelihatan belum dampaknya ke Vale, dan nanti bagaimana nih optimalisasi produksi untuk selanjutnya? Ya, kalau harga nikel baik pasti ya bottom line-nya bagus ya. Nah, saya mungkin jelaskan sedikit cara kita menentukan target produksi. Tadi saya sampaikan kehidupan adalah yang terpenting. Jadi bagi kami ketika kita menentukan target produksi itu tidak tergantung pada harga nikel. Oh, pas harga nikel kita maksimas, kalau harga nikel rendah kita turunkan, tidak. Yang kita lihat adalah shutdown maintenance ya, maintenance dari alat kami. Ketika harus dia shutdown, kita shutdown. Jadi itu demi keselamatan juga. Jadi sekarang kalau kita menentukan berdasarkan shutdown schedule, kemudian dari mine planning kami juga, akhirnya didapatlah suatu target produksi. Jadi kami tidak terpengaruh dengan harga ya. Tentu kalau zaman harga bagus begini ya, kalau kita bisa optimasi lebih lagi akan lebih baik. Kita ada program namanya debottlenecking. Nah, mungkin ini yang mungkin akan saya share ya. Debottlenecking itu rantaian produksi itu kan melibatkan banyak sekali equipment, banyak sekali alat. Nah, masing-masing alat ini ada kapasitasnya sendiri. Jadi sekarang kita lihat kaji dari rantaian alat-alat ini mana yang menjadi bottleneck. Di situ yang kita perbaiki, kita upgrade. Jadi bukan massive upgrade, tapi dengan perubahan kecil ini bisa meningkatkan produksi kami. Ini sedang berjalan dengan baik, dan salah satu yang mendukung adalah budaya perusahaan kami dan manajemen model. Manajemen model kami itu Vale Production System, VPS. Mengutamakan pentingnya rutin manajemen. Jadi banyak yang bicara strategi, tapi bagaimana mentranslate, ya, menerjemahkan strategi itu menjadi rutin kesehari-harian. Karena kami menitik beratkan pada disiplin keseharian untuk menopang rencana jangka panjang kami. Dengan disiplin ini bisa membantu kita mengeksekusi banyak program-program perbaikan termasuk di bottlenecking tadi. Ya, menarik. Nah ini saya ingin bertanya lagi soal perkembangan bisnis Vale berikutnya ya. Ini kan April lalu nih kan sudah ada kesepakatan lah dengan Zhejiang Huayu Cobalt Company untuk bikin smelter baru. Nah ini di Pomala ya, Sulawesi Tenggara ya. Nah ini bisa cerita nggak nanti seperti apa sih ini smelternya kayak gitu? Kalau di Indonesia ini kan biji nikelnya disebut laterit. Laterit itu ada 2 kelompok, saprolit dan limonit. Kalau saprolit itu yang high grade, grade-nya tinggi yang saat ini diproses dengan teknologi RKEF, Reduction Kiln Electric Furnace, yang saat ini dipakai di Sorowako. Dan kebanyakan pabrik di Indonesia itu RKEF untuk saprolit. Nah, yang berbeda ini adalah pabrik di Pomala ini nanti HPAL, ya, High Pressure Acid Leaching. Jadi teknologi ini tidak seperti high energy intensive seperti RKEF, tapi menggunakan proses kimia, meleaching. Sehingga teknologi ini bisa memakan biji rendah grade. Jadi yang nanti akan diutilisasi adalah kadar rendah ya. Jadi dari sisi proses kan optimalisasi sumber daya nikel kita itu bagus sekali. Karena yang selama ini low grade terbuang bisa dipakai. Ini makanya prosesnya nanti proses HPAL. Ya. Nah ini dengan kerjasama ini kira-kira kapan bisa beroperasi gitu? Iya. Target kami kan saat ini sebenarnya proses pekerjaan konstruksi awal sudah mulai, karena kan sebelumnya kami berpartner dengan yang lain pun sebenarnya pelabuhan misalnya sudah jadi gitu ya. Kemudian jalan juga sedang kami rapikan dan beberapa negosiasi untuk akses jalan juga sedang berlangsung termasuk pembelian lahan ya. Nah ini akan terus berjalan karena tujuan kami juga salah satunya adalah berpartner dengan Huayu ini adalah supaya cepat konstruksinya. Target konstruksi kita bisa selesai dalam waktu 3 tahun. 3 tahun ya. Dan kedua, tadi saya sampaikan perbedaan dengan plan yang rencana yang terdahulu di Pomala itu,
Huayu membutuhkan, dia tidak harus grade yang tinggi. Jadi di dalam low grade itu pun grade-nya bisa lebih turun lagi. Jadi di kelasnya laterit pun mereka bersedia untuk memproses lebih rendah lagi. Sehingga lebih banyak optimalisasi penggunaan sumber daya nikel yang bisa dicapai. Maka dari itu kita bersepakat bahwa target nanti akan 3 kali lipat. Kalau yang dulu kan 40.000 ton. Nah sekarang target kami adalah bisa mencapai 120.000 ton. Dan selesai dengan lebih cepat ya, 3 tahun tadi. Dan syukur alhamdulillah juga Huayu partner kami sepakat dengan prinsip keberlanjutan PT Vale yang selama ini sudah diterapkan di Sorowako, itu minimum akan dibawa ke Pomala kalau bisa lebih baik lagi. Nah, salah satu bukti nyatanya adalah kesediaan mereka juga untuk tidak menggunakan batu bara, ya, rendah karbon lah intinya. Nah, ini berarti sumber energinya dari mana nih Bu untuk smelternya? Saat ini sedang dikaji beberapa opsi ya. Yang jelas sebenarnya yang kita inginkan adalah rendah karbonnya kan, karena menurut kami nikel ini kan sekarang jadi hot commodity ya. Karena kan ada keperluan dunia menghadapi isu climate change harus menurunkan karbon ya, dikarbonasi, sehingga karena nikel adalah solusi untuk climate change, maka dalam proses menambang dan memproses nikel ini juga harus rendah karbon. Maka dari itu kan kita menerapkan prinsip harus rendah karbon. Nah, opsi yang saat ini dilihat adalah prioritas pertama adalah bekerjasama dengan PLN, dan kami minta khusus supply grid dari PLN ini datang dari kalau bisa energi terbarukan. Kalau tidak yang rendah karbon ya. Saat ini PLN saya rasa terbuka ya, sudah ada diskusi dan kemarin sudah ada MOU ya, kalau nggak salah kita tanda tangani. Dan opsi kedua yang kita lihat adalah tentu menggunakan natural gas ya, LNG. Jadi opsinya masih terbuka di situ ya Bu ya? Ya, tentu ada studi-studi lainnya saat ini yang seperti tenaga surya dan lain. Tapi karena ini mungkin untuk alat tambahan, alat pendukung ya, bukan untuk pabriknya sendiri. Karena untuk pabrik ini kan butuh stabilitas, reliability yang tinggi sekali, tidak boleh terganggu supply listriknya. Tapi kita tetap pelajari terus-menerus karena ujung-ujungnya yang kita ingin capai adalah net zero kan 2050 ya. Nah, ini investasinya berapa Bu yang dikucurkan oleh Vale untuk proyek smelter ini lah, khusus gitu? Yang Pomala ini masih tahap finalisasi ya, tapi saya bisa sampaikan untuk 120.000 ton akan di atas 3 miliar US dollar. Jadi kalau dihitung rupiahnya cukup besar ya, besar sekali. Itu dari Vale atau ada mitra lain selain dengan tadi Huayu atau? Saat ini mitra kami dengan Huayu ya, kita berdua tentu kami juga membuka diri. Huayu juga silakan mencari mitra lain ya. Jadi dari sisi PT Vale nanti kan ini akan dioperasikan oleh Huayu, jadi kami serahkan kepada Huayu ya. Yang penting prinsip keberlanjutan tetap dijaga siapapun partnernya. Nah ini bicara soal energi ini kan Vale selama 5 dekade terakhir ini kan sudah membangun dan mengoperasikan PLTA ya dari bendungan ya. Nah ini kalau boleh cerita seperti apa sih bauran energi yang dipakai oleh Vale ini kalau boleh tahu? Selama ini kan PLTA yang kita bangun dan operasikan ada 3 ya, totalnya 365 mega. Jadi itu sebenarnya besar sekali. Namun jumlah segitu itu hanya mencerminkan sekitar 30% dari energi yang kami butuhkan. Jadi sisanya apa nih yang lain ini masih ada sebagian besar di tanur reduksi dan tanur pengering, di mana kami menggunakan minyak dan batu bara. Nah, maka dari itu PT Vale kan tahun lalu di COP26 kami hadir mencanangkan secara publik komitmen kami untuk menurunkan karbon kami. Jadi tahun 2030 kami harus turun ya emisi karbon sepertiga, jadi 33% dan mencapai net zero 2050. Nah, untuk mencapai target 33% 2030 ini kami juga komit bahwa ini harus lewat penurunan emisi secara absolut. Jadi tidak lewat carbon offset. Ya, kalau carbon offset kan intinya masih banyak debate apakah karbonnya betul-betul turun. Jadi kita komit untuk lewat absolute reduction. Jadi project kami nanti adalah mengkonversi ke LNG. Jadi bahan bakar yang LNG tetap adalah fossil fuel, tetapi karbonnya jauh lebih rendah daripada batu bara dan minyak. Jadi itu tahap awal, investasinya cukup besar nanti dan meningkatkan biaya juga. Namun kami merasa pada akhirnya pentinglah kita jaga planet kita ini. Jadi selama masih menguntungkan, kita tetap lakukan karena keseimbangan itu penting ya dengan alam kita. Nah, bicara soal emisi juga, pertambangan kan juga menghasilkan limbah ya, dan sekitar 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu ya, Vale sudah mengucurkan $3 juta ya untuk bikin kolam fasilitas pengolahan limbah. Nah itu bagaimana kondisi terbaru nih? Ini seperti apa fasilitasnya?
Nah, mungkin saya sedikit cerita bahwa tantangan terbesar sebenarnya dari penambangan biji laterit adalah pengelolaan air limpasan tambang, terutama terbentuknya Chrome 6 ya. Nah, dari saat ini proses kami memproses mengolah ya, memanage mengolah air limpasan tambang ini adalah lewat kolam-kolam pengendapan, sediment pond. Nah, teknologi yang saat ini kita kembangkan yang tadi disampaikan 2016 itu sebenarnya unik ya, karena kami bekerja sama dengan BPPT selama 2 tahun melakukan research, dan ini teknologi yang sebenarnya dipakai di air minum dan kita bawa ke manajemen air limpasan tambang. Setahu saya ini satu-satunya masih di Indonesia. Teknologi ini intinya memungkinkan kita untuk mengolah volume yang lebih besar dengan efektivitas lebih tinggi, namun menggunakan lahan yang jauh lebih kecil. Jadi secara prinsip keberlanjutan juga baik. Maka dari itu kita lakukan ya, teknologi ini kita sebut Lamella Gravity Settler, dan dengan keberhasilan ini tentu di tambang-tambang berikutnya kami akan mengadopsi teknologi yang sama. Ini akan dimanfaatkan untuk pengelolaan lingkungan berkelanjutan nanti dari Vale juga ya? Pasti. Kalau dilihat kan area tambang kami kan sangat dekat, di Sorowako ini sangat dekat dengan Danau Matano. Jadi kami harus jaga betul kualitas air. Mengapa? Karena Danau Matano ini sangat unik ya, spesial. Bukan hanya untuk masyarakat Luwu Timur, bukan hanya untuk PT Vale, tapi untuk bangsa kita dan dunia. Karena di Danau Matano ini hanya ada endemik khusus yang hanya hidup di danau ini. Jadi harus kita jaga dari sisi biodiversity-nya. Nah, syukur alhamdulillah kita sudah lebih dari 50 tahun ya. Bisa dilihat nanti kalau ada kesempatan datang ke Sorowako untuk melihat kualitas dari air Danau Matano yang selama ini kami jaga. Itu saya rasa kalau orang udah lihat, itulah bukti nyata komitmen PT Vale terhadap keberlanjutan lingkungan terutama. Jadi memang pembangunan berkelanjutannya dari hulu ke hilir itu sudah dilakukan ya di Vale ya? Bagi kami konsep ya, misi kita adalah dari hari pertama saya bergabung ya belasan tahun yang lalu, misi PT Vale tidak berubah, yaitu mentransformasi sumber daya alam menjadi kemakmuran bersama dan pembangunan berkelanjutan. Nah, konsep pembangunan berkelanjutan itu dari ketika kita mengukur kinerja, kita melihat 3P. Kita melihat people, planet, dan profit. Jadi tidak hanya profit ya, sekarang kan udah saatnya kita berubah, dan Vale sudah mulai sejak udah lama lah kita mulai. Dari sisi people kita melihat manusianya ya, pekerjanya juga, dan karyawan termasuk community. Mungkin saya elaborasi sedikit ya Pak Yoga ya, kalau nggak keberatan. Jadi pertama tadi saya sampaikan, tekankan lagi bahwa nilai perusahaan yang terpenting adalah life matters most. Kehidupan adalah yang terpenting. Jadi keselamatan dari karyawan pekerja kami termasuk kontraktor, pekerja kontraktor sangat-sangat penting. Jadi syukur alhamdulillah kita punya sekitar 9.000 pekerja ya, karyawan tetap dan kontraktor, 6 tahun berturut-turut tidak ada fatality dan tidak ada cacat seumur hidup. Itu komitmen luar biasa ya dari pemimpin dan juga seluruh karyawan dan kontraktor PT Vale untuk menjaga betul. Karena bagi kami tidak ada pencapaian yang bisa dibanggakan kalau itu lewat pengorbanan nyawa manusia. Jadi itu kita jaga betul. Kemudian dari sisi program people juga kita sekarang sedang mencanangkan keberagaman dan inklusi. Jadi kita sadari bahwa industri tambang kita masih dipandang cukup maskulin ya. Bahkan di PT Vale ini saya akuilah masih rendah sekali partisipasi perempuannya. Jadi kita punya target 2 kali lipat kan. Pada tahun 2030 harus 2 kali lipat. Nah ini tidak gampang ya kalau kita lihat, karena masih ada banyak persepsi bahwa tambang itu bukan untuk perempuan. Jadi mungkin kesempatan ini ya, saya pakai kesempatan Kata Data juga untuk menyampaikan rekan-rekan perempuan, talenta-talenta perempuan di Indonesia, jangan takut dan ragu bergabung ke industri tambang. Kita welcome perempuan dan kami akan pastikan perlakuan yang baik dan adil untuk semua. Selain daripada perempuan, kami juga fokus pada talenta lokal. Jadi saat ini perusahaan kita 99,7% warga negara Indonesia, bahkan dari 4 direksi 3 adalah orang Indonesia, dan ada rencana konkret tahun ini ada suksesi dari yang asing menjadi Indonesia sehingga nanti bisa 100% dijalankan oleh talenta negara kita sendiri. Kedua juga dari Kabupaten Luwu Timur itu dari karyawan kami 88,7 adalah dari Kabupaten Luwu Timur. Jadi kami juga ingin sekarang melihat bagaimana lebih mengembangkan lagi talenta-talenta lokal tersebut. Dan terakhir program tahun ini kita mulai melihat penyandang disabel ya, disabel. Kita fokus terutama baru mulai nih. Jadi kita lagi fokus di infrastruktur dan polisinya sehingga memungkinkan untuk nanti dieksekusi dengan baik ya. Komponen terakhir yang saya sampaikan adalah community.
Jadi community juga masuk dalam aspek tersebut. Nah, banyak orang mungkin bertanya program community-nya Vale itu seperti apa sih? Saya sering dapat pertanyaan itu. Nah, program community kita itu mengedepankan juga proses keberlanjutan ya. Yang ingin capai adalah bagaimana mencapai tujuan program pembangunan berkelanjutan di level desa kan. Jadi kita bekerja sama dengan pemerintah sangat erat dan juga masyarakat. Jadi kita sebut 3 pilar, masyarakat, pemerintah, dan korporasi. 3 elemen harus bekerja bersama, kalau tidak akan ada pembangunan berkelanjutan. Bisa dipikir secara rasional, tidak akan ada kalau 3 elemen tidak bekerja bersama. Jadi dalam kita membuat program kami ada namanya RIPPM, Rencana Induk Program Pengembangan Masyarakat, yang bersifat jangka panjang. Jangka panjang kemudian dipilah per 5 tahun. Nah, di situ kita bekerja sangat intensif ya dengan pemerintah dan masyarakat untuk menentukan program yang memang tepat sasaran. Karena kan dari pemerintah juga ada dana desa dan berbagai macam dana. Kita ingin pastikan bahwa sinergi tidak tumpang tindih. Kemudian kedua dari sisi masyarakat, capacity building-nya. Kadang-kadang bukan masalah uangnya, tapi kemampuan ya mengeksekusi dan governance-nya. Dari sisi planet, tadi saya sudah bicara panjang ya. Bagi kami, tadi kan air limpasan tambang pengelolaannya harus sangat-sangat hati-hati. Maka dari itu kita sekarang ini di Sorako ada lebih dari 100 titik compliance point untuk memastikan bahwa air yang kita rilis nanti ke badan air adalah memang air yang memenuhi baku mutu, kalau bisa di bawah ya, jadi bagus sekali. Kemudian dari sisi lingkungan juga kita punya pembibitan. Nah, fasilitas pembibitan nanti kalau sempat datang ke Sorako, kita bisa kasih lihat pembibitan kami ini cukup unik karena 2,5 hektar bisa memproduksi sekitar 700.000 bibit per tahun. Nah, kami pakai ini untuk reklamasi program-program kami. Nah, reklamasi kan biasa kita lakukan itu di konsesi tambang kami. Tapi kita juga punya komitmen untuk mereklamasi di luar konsesi tambang. Saat ini komitmen kami 10.000 hektar di luar konsesi tambang. Progresnya sudah jalan saat ini. Semoga bisa tuntas tanpa ada masalah ya. Jadi nanti itu dari sisi reklamasi. Total sejak berdiri kita sudah tanam di atas 3,7 juta pohon. Termasuk endemik lokal yang kita jaga. Ebony misalnya, saya juga baru tahu ternyata ada sekitar 24.000 ebony pohon yang kita tanam. Cukup besar ya populasi ebony gitu. Nah, kalau dari sisi profit tentu penting ya profit. Profit kan at the end day kalau kita mau lakukan segala sesuatu yang misi yang bagus ini juga kalau tidak ada keuntungan tidak bisa bertahan. Jadi bagi kami efisiensi biaya itu penting, produktivitas itu penting. Kan sekarang harga nikel memang baik, meningkat ya, tapi kan komoditas itu naik dan turun. Dan kami tidak bisa kendalikan harga dunia nikel, yang bisa kita kendalikan adalah biaya. Jadi kami memastikan bahwa efisiensi dan margin kami tetap sehat di kala harga berapapun. Nah, tadi saya sampaikan juga di manajemen model kita yang VPS, kita mengedepankan sangat penting adalah disiplin rutin. Nah, di situ akan sangat membantu untuk kita mengecek semua kesehatan, keselamatan, biaya, produktivitas. Itu semua masuk nanti dalam manajemen rutin. Maka dari itu pemimpin-pemimpin di Vale diharapkan turun ke lapangan. Jadi kalau lihat beberapa foto saya sering tuh turun ke lapangan ya, karena memang harus turun ke lapangan karena mereka lah kita mengandalkan karyawan-karyawan kita. Jadi pemimpin harus turun melihat kenyataan dan berdialog, membantu bagaimana supaya problem-problem di lapangan bisa selesai juga, berdialog ya. Begitu. Nah, Bu, tadi kita sudah bahas panjang soal pembangunan berkelanjutan di PT Vale. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dan bisa juga sebagai semacam klarifikasi lah kira-kira. Beberapa waktu belakangan ini juga sedang ramai soal Vale dan kemarin juga sudah dipanggil ke DPR ya, Komisi 7 untuk membahas rencana berikutnya bagaimana perpanjangan kontrak dan lain-lain. Nah, ini mungkin ada tanggapan ya, mungkin dari Bu Febri soal isu yang sedang ramai belakangan ini. Pertama, kami diundang untuk RDP untuk menyampaikan paparan kinerja dan target PT Vale. Kami sudah sampaikan intinya kinerja kami lihat dari 3P tadi ya, people, planet, dan profit. Saya sampaikan bahwa prinsip keberlanjutan itu mendarah daging lah di Vale ya. Nah, kami paparkan tentu ada reaksi dan pertanyaan. Bagi kami semua masukan yang konstruktif pasti kami follow up. Bahkan kami juga terbuka bagi siapapun yang ingin datang melihat apa sih praktek keberlanjutan PT Vale di lapangan di Sorako. Silakan datang, kami welcome. Dan semua yang punya input konstruktif pasti kita akan follow up dengan baik. Ada komitmen untuk itu. Kemudian kalau konteks
kontrak karya saya sampaikan kepada banyak juga setelah itu kan reaksi dari karyawan juga bertanya, komunitas juga bertanya. Saya sampaikan bahwa fokus saja, fokus pada pekerjaan kita, lakukan segala tanggung jawab kita dengan baik, penuhi semua kewajiban kita. Saya yakin betul kalau kita lakukan segala sesuatu dengan baik, kita penuhi kewajiban-kewajiban kita dengan baik, pasti kita didukung ya. Itu harapan saya dan saya percaya pemerintah pasti juga akan mendukung kalau kami lakukan segala sesuatunya dengan baik ya. Baik, terima kasih Ibu Febri atas kesempatannya, juga penjelasannya tadi sangat baik sekali. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan terutama sahabat Kata Data, pembaca Kata Data juga. Dan kita sudah sampai di akhir wawancara. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti di sesi berikutnya, tempat yang lebih baik lagi nanti ya. Baik, sahabat Kata Data, demikian wawancara saya dengan CEO Vale Indonesia, Ibu Febriani Edy. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.